lagi di Arsip Senja, podcast kesayangan kita semua. Kali ini aku Zahra bakal nemenin kalian nih buat ngobrolin sejarah yang gak bikin ngantuk. Topik kita hari ini seru banget, yaitu deklarasi Juanda. Kedengarannya sih formal, tapi santai aja. Kita bakal bahas ini sechill mungkin. Anyway, kenalin dulu nih tim kece yang bakal nemenin aku hari ini. Ada Arya, Hazi, Keisha, Aina, dan Randy yang kebetulan lagi berhalangan karena lagi kurang sehat. Kelas. Oke, kita langsung aja ke latar belakang yang relatable dari Aina. Silakan. Oke guys, jadi deklarasi Juanda ini lahir karena situasi politik yang lagi chaos banget nih. Kabinet sebelumnya, si kabinet Ali Satro Amijaya II udah angkat tangan duluan karena nggak kuat sama masalah yang numpuk. Bayangin aja, ada pemberontakan di daerah, demo mahasiswa, sampai kebijakan Presiden Soekarno yang kontroversial banget. Nah, di tengah kekacauan itu, muncullah sosok Bapak Juanda ini. Beliau ini kayak wasit di padang gurun nih, yang dihormati berbagai kalangan. Bapak Juanda juga nggak main-main, yaitu para ahli dari berbagai bidang. Gak peduli mereka dari partai apa, yang penting punya kemampuan buat nyelesain masalah negara. Keren kan? So, singkatnya, deklarasi Juanda ini kayak tim Avengers yang dikumpulin buat nyelamatin Indonesia dari krisis. Oke, bener banget nih Aina. Nah Hazik, kita ceritain dong siapa aja sih member Avengers yang ada di kabinet Juanda itu? Nah, jadi leadernya tentu saja si Bapak Juanda sebagai Perdana Menteri, dan terus ada trio wakilnya yang gak keren seperti Miss Pak Hadi dari TNI, Kiai Haji Dr. Ilham Khalid dari NU, dan Dr. Leimena dari Partindo. Kabinet ini juga banyak didukung partai, mulai dari PNI, NU, Masyumi, sampai BTI. Baik banget kan? Ini menunjukkan kalau kabinet Juanda memang berusaha buat ngademin politik Indonesia yang lagi panas-panasnya. Oke, Arsipers, kita udah kenal nih sama timnya. Sekarang kita bahas misinya nih. Keisha, apa aja sih program kerja kabinet Juanda yang ajib itu? Jadi, deklarasi Juanda ini punya gimmick program yang namanya Pancakarya atau 5 pekerjaan utama. Nah, isinya apa aja sih? Jadi isinya itu yang pertama, bikin Dewan Nasional. Yang kedua, bikin Indonesia adem ayem. Yang ketiga, bentukan KMB. Yang keempat, Irian Jaya. Dan yang terakhir, percepat pembangunan. Nah, tapi yang paling ikonik sih deklarasi Juanda ini benar-benar ngerubah peta Indonesia loh. Dulu laut kita kayak kebagi-bagi sama laut internasional. Nah, dengan adanya deklarasi Juanda ini, semua perairan di antara pulau-pulau Indonesia jadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nah, selain itu mereka juga berhasil beresin pemberontakan PRRI semesta dan juga mengadakan musyawarah nasional untuk membahas soal negara. Oke, mantap Keisha. Arya, kira-kira ada insight tambahan gak nih? Ada dong. Oke. Deklarasi Juanda ini benar-benar fondasi penting buat Indonesia sebagai negara kepulauan. Coba bayangin kalau nggak ada deklarasi itu. Mungkin sekarang kita nggak punya kedaulatan laut yang seutuhnya. Selain itu, Dewan Nasional juga punya peran penting dalam menumbuhin ekonomi rakyat loh. Oke, sayang banget ya guys. Meski banyak prestasi, kabinet Juanda ini gak bertahan lama. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar kalau sejarah itu gak cuma tanggal dan nama aja, tapi sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar. Kabinet Juanda ini mungkin gak sempurna, tapi mereka udah berusaha yang terbaik buat negara Indonesia. Oke, sahabat senja, itu tadi obrolan kita tentang kabinet Juanda. Semoga kalian dapat ilmu baru dan makin cinta sama sejarah Indonesia ya Arsipers. Thanks buat Arya, Hazik, Keisha, Aina, dan Randy yang udah nemenin aku hari ini. Jangan lupa dengerin Arsip Senja episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Bye!